Mereka rame-rame kita ke Papua rebut satukan Indonesia. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Jadi orang Aceh bukan hanya menguasai Aceh, tapi orang Aceh harus menguasai setiap dekat daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju tidak? Setuju. Setuju? Banyak yang terhalang untuk bersikap adil hanya karena pelakunya dianggap gurunya. Ini banyak terjadi dalam kasus Mbak Alawi. Guru sebenarnya mempunyai banyak makna, tergantung pada konteks istilah guru itu digunakan. Dalam konteks seseorang disuruh mengambil pelajaran baik dari kejadian alam atau tindakan seseorang, maka itu tidak ada ikatan untuk kepatuhan. Misalnya, kita mengambil pelajaran dari begal yang tertangkap massa, terus dihakimi hingga babak belur. Maka, kejadian tersebut bisa menjadi guru bagi kita dalam arti agar kita tidak melakukan keburukan seperti apa yang dilakukan begal tersebut. Maka, secara tidak langsung, kejadian pembegalan dan begal tersebut adalah guru bagi kita. Tetapi, guru, dalam hal ini tidak perlu kita patuhi. Ada orang yang banyak akses informasi, lalu kita banyak mengambil informasi dari seseorang tersebut. Itu pun bisa diartikan, guru, karena kita banyak mengambil informasi darinya. Namun, dari sisi pengamalan atau akhlaknya terlihat buruk, maka kita pun tidak perlu ada ketaatan tunduk patuh tanpa kritis terhadap benar dan salahnya. Guru macam ini sebenarnya bukan guru, tetapi hanya penyampai informasi, tak berbeda dengan media atau mesin pencari data seperti Google, YouTube, DLL. Apalagi dalam konteks agama atau spiritual. Kalau ada seseorang yang banyak membaca lalu banyak tahu teori tanpa berusaha mengamalkannya, bahkan tindak tanduknya kontradiktif dengan apa yang diajarkannya, maka sejatinya dia bukan guru. Maka, sesungguhnya orang macam ini bukanlah guru, walaupun secara formal menyandang gelar ustadz, embah, atau kiai. Dia hanya penyampai informasi, tak lebih dari itu, dan kita tentu saja harus tetap menghormati. Namun, bila salah, kita harus berani mengatakan salah. Karena menghormati orang lain tidak boleh menghilangkan sikap adil kita. Yang salah harus dikatakan salah, yang benar harus dikatakan benar. Dan bila ada orang yang antara perkataan dan tindakannya selalu konsisten, istiqomah, dalam kebenaran, cerdas, alim, jujur, serta selalu menebar cinta kasih pada sesama, menjunjung tinggi harkat dan martabat semua makhluk, rendah hati, adil, bijaksana, orang seperti inilah yang hendaknya kita patuhi, kita jadikan guru, dan kita hikmahi agar hidup kita penuh keberkahan. Dan akhir-akhir ini, khususnya dalam kasus pemalsuan nasab dan pemblokan sejarah serta pembegalan makam-makam leluhur, banyak orang yang tidak paham mana guru dan mana penyampai informasi, mana yang layak dihikmahi, mana yang harus kita lawan karena berbuat kezaliman. Hanya karena mereka mengaku keturunan Nabi, padahal mereka dusta semata. Hanya karena mereka memakai jubah, memakai sorban, lalu dipatuhi, dihikmahi. Kebaikan macam apa yang bisa diharapkan dari orang yang selalu berbuat zalim? Bagaimana ada keberkahan bila tutur kata dan perbuatannya saja lacut penuh kemunafikan? La diena limen la aklalahu. Tak ada agama bagi orang yang tak berakal atau tak mau menggunakan akalnya. Buka mata.